Pak Pendeta sendiri kalau melihat nih ya, misalnya ada umat Pak Pendeta ya, ada yang sering datang ke gereja ya. Tiba-tiba beliau pindah ke agama Islam atau pindah ke agama yang lain. Pak Pendeta melihat orang itu sendiri sama Tuhan. Kalau umat saya, ya, kalau umat saya, karena ada 1-2 lah umat saya. 4 kali atau 5 lah kira-kira gitu kan. Kalau umat saya ada yang 2, 3 atau 4. Makin minim maksudnya Pak Pendeta, makin kurang ya jemaatnya ya. Enggak, yang pertama saya ada jenderal sama Tuhan. Tidak ada kopral tolol, yang ada jenderal goblok. Istilahnya kan begitu gitu. Ya dong, kalau orang ini ya. Stigma negatif mengenai non-muslim di UMSU terpatahkan. Izin Pak Rektor, sebelum melanjutkan bagian ini, saking saya merasa nyamannya di UMSU, saya sampai hafal lagu Sang Surya, kalimat syahadat, Al-Fatihah, serta cara memandikan dan menyolatkan jenazah secara Muhammadiyah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Almantiki Reaction, teman-teman ya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap setia bersama Almantiki Reaction. Nah, ada dua statement hari ini yang akan kita kritisi daripada Pendeta Gilbert saat berbicara dengan Dr. Richard. Di mana dalam statement ini secara tidak langsung Pendeta Gilbert ini mensatir satu omongan yang kira-kira secara sekilas orang tidak akan paham, tapi kalau mengkritisi langsung paham. Saya akan menobatkan para mu'alaf ini seperti goblok ya. Maksudnya gimana? Dia mengatakan di dalam pertanyaan daripada Dr. Richard, bagaimana tanggapan Pak Pendeta dengan umatnya Pak Pendeta ataupun seseorang yang keluar ataupun convert kepada agama lain. Dengan satir yang mereka katakan ataupun dengan satir yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert bahwa tidak ada yang namanya kopral goblok tidak ada yang namanya komandan tolol selain daripada kopral goblok. Untuk menunjukkan apa? Bahwa tetap yang pengembala ataupun pendeta itu tidak pernah salah, tapi yang salah justru daripada pengikutnya ataupun si kopralnya. Itu adalah satu kalimat-kalimat satir untuk mengatakan mu'alaf ini ya mungkin karena kurangnya pengetahuan terhadap kekristenan sehingga mereka meninggalkan Kristen. Sekarang kita akan melihat teman-teman dan justru akan membuktikan. Bukankah mu'alaf ini karena telah mencerna Bible dan mencerna Kristen hingga kemudian memilih agama selain Kristen? Ataukah mereka itu karena benar-benar tidak tahu kekristenan sehingga mereka meninggalkan Kristen? Mari kita buktikan di dalam video ini. Mari kita lihat cuplikannya. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa supportnya channel Bang Daman di nomor yang ada di bawah ini. Mari kita saksikan. Is one. Gitu. Kalau kita percaya Allah itu Esa, Allah itu Esa. Tapi Pak Pendeta sendiri kalau melihat nih ya, misalnya ada umat Pak Pendeta ya, ada yang sering datang ke gereja ya. Tiba-tiba beliau pindah ke agama Islam atau pindah ke agama yang lain. Pak Pendeta melihat orang itu sendiri bagaimana sih? Yang pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau umat saya ya, kalau umat saya, karena ada 1-2 lah umat saya. 4 kali atau 5 lah kira-kira gitu kan. Kalau umat saya ada yang 2, 3 atau 4. Makin minim maksudnya Pak Pendeta, makin kurang ya jemaatnya ya. Enggak, yang pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Somehow somewhere might be ada sesuatu yang saya buat atau ada sesuatu yang saya ajarkan yang belum mendarat ke mereka gitu. Loh, nggak salah mereka dong. Tidak ada kopral tolol, yang ada jenderal goblok. Istilahnya kan begitu gitu. Ya dong, kalau orang ini ya berarti saya ngajarnya nggak betul gitu sampai mereka belum mendarat. Tuhan, kalau saya salah saya minta ampun kan gitu. Yang pertama itu, yang kedua mereka tuh kan sedang mencari. Mencari apa? The true God gitu kan mencarinya true God gitu, bukan mencari popularitas, bukan mencari uang, bukan mencari true God. Nah, mudah-mudahan dia temukan kan begitu. Oh, malah didoakan. Nah, iya dong, harus begitu. Harus mau diapain? Ya itu bagus, itu enggak bagus. Sih, nggak bagus, biasa aja. Enggak, tapi kan kalau misalnya nih takutnya ini leher udah nggak muat lagi kalau dibilang bagus. Tapi kalau misalnya nih ada seseorang atau anak kita misalnya, anak kita ya keluar dari rumah kita, malah kita marah ya, malah kan membuat anak itu malah akan jadi membenci kan sebenarnya kan. Coba kalau anak kita kabur, jangan salahin anak kita. Kita mungkin mendidiknya nggak bagus. Betul nggak? Dan kita harus rangkul.
Kan saya bilang, anak hilang dalam Alkitab, dia pergi, bapaknya kan tunggu. Waktu anaknya balik, kan dia rangkul. Anaknya bilang, jadikan aku salah seorang. Nampak seperti narasi yang sangat pasrah ya teman-teman ya, dengan maraknya mu'alaf yang terjadi di bumi Indonesia ini ya, apalagi daripada pihak-pihak influencer, dan akhirnya keluarlah narasi-narasi pasrah. Yang lain mau bilang apa? Udah pada mu'alaf juga, domba-domba Yesus, bukan domba Yesus, domba-dombanya Paulus juga pada kabur, ya mau KTAP ya kan? Hamba dari Bapa. Dia bilang, kita buat pesta. Oh, iya, saya ingat itu. Saya ingat ada kisah. Yang masa lalu. Masa cerita masa lalu lupa. Ingat. Dan di sekolah terus ulang-ulang. Kalau itu domba yang hilang. Kalau itu tolong yang umat barunya Dr. Richard, cerita itu kalau orang Kristen, Katolik cuma ingat satu cerita, pasti anak yang hilang. Karena itu satu-satunya paling sering diceritain. Lo betul nggak? Iya, betul. Yang lain boleh lupa, yang satu enggak. Bapaknya sampai lepas cincin. Nah, itu lebih lengkap. Lebih lengkap. Tapi memang aku setuju sih, harus dirangkul sih. Ini juga kan sekaligus kita berdua duduk di sini kan podcast ini juga aku pengen kasih tahu karena aku pernah di dua-duanya. Ya kan, perbedaan saya dengan Pak Pendeta Gilbert adalah Pak Pendeta Gilbert tidak pernah belajar full tentang agama Islam kan. Kalau saya kan belajar agama Islam dan saya juga pernah belajar. Saya sepanjang SD belajarnya agama Muslim loh. Oh iya. Loh, saya di SD Dewi Sartika. Tinggian ilmu agama dia gue. Saya SD-nya di Dewi Sartika di Tebet. Nah itu di Dewi Sartika gak ada pelajaran agama Kristen. Tapi saya pernah sholat. Pak Pendeta pernah sholat nggak? Harus. Karena pelajaran sholat kita harus ikut, kalau enggak dipukul. Waduh, kalau salah. Jadi semua gue. Lewat. Jadi apa tuh sembayang itunya itu udah hafal itu. Ingat ya, ingat narasinya. Kalau di dalam pelajaran Islam, kalau Kristen ataupun nonis tidak melaksanakan perintah tersebut, maka dipukul. Ingat, bukankah itu fitnah yang kejam terhadap pendidikan Indonesia, terutama pendidikan agama Islam, di mana yang kita tahu bahwa sepertinya tidak ada yang seperti disebutkan, yang nanti akan kita coba bahas, dan kita akan menunjukkan beberapa video yang bahwa ini tidak bisa disetujui bahwa hal ini terjadi, teman-teman. Karena saya juga bersekolah di Aceh yang mayoritasnya Muslim dan sangat mayoritas. Akan tetapi saya melihat bagaimana teman-teman noni saya diperlakukan. Dan apa yang beliau statementkan di luar daripada pembuktian saya di tanah Jawa sekarang. Ada beberapa yang saya lihat daripada universitas-universitas Muhammadiyah. Dan bahkan itu divideokan dan didokumentasikan. Betapa senangnya mereka non-Islam di sekolah Islam. Sebentar lagi akan kita tunjukkan saat kita masuk ke dapur bedah otaknya Bang Daman. Oke, kita lanjutkan dulu videonya. Apa? Tapi menurutku sih memang kayak misal ini ya. Misal lagi ngobrol di sini ada terselip lah mungkin nggak sengaja salah ngomong dan dilaporin orang penistaan agama gitu kan. Ya kalau menurutku pribadi sih, karena aku pernah di dua-duanya ya. Itu kan bukan teknik yang membimbingnya. Namanya kalau misalnya kita membimbing itu, misalnya nih Pak Pendeta nih agama Kristen nih, saya ngomong kepleset lidah nih tentang agama Kristen nih. Bang, kalau misalnya itu memang membimbing kan datang dong dengan penuh kasih. So Richard, kamu tuh kurang loh, salah yang kemarin ini tidak baik loh seperti ini punya kan. Saya kan ngerasa kayak wah Anda penuh kasih dengan saya. Ya kan, coba kalau Pak Pendeta marah. Demo, ya kan, di depan tempat saya kan, wah Richard ini kamu salah ngomong. Saya kan nggak mungkin, saya jatuh cinta dengan Anda yang mendemo saya. Ya. Pasti saya marah dong. PGI sebetulnya Persekutuan Gereja Indonesia sebetulnya udah confirm PGI tidak mau tertarik dengan pasal penistaan agama karena agama tidak pernah bisa dinistakan. Karena agama, bagaimana agama bisa dinistakan? Ya kan? Orang mau ngomong apapun agama tetap agama, ya kan? Orang mau bilang Kristen begini, tetap aja agama, gitu. Ya udah, gitu. Orang mau bilang Tuhan Yesus begini, apa? Tetap dia Tuhan, kan begitu, gitu. Nah, orang mau bilang Nabi Muhammad begini, tetap aja Nabi Muhammad, ya udah, gitu.
nggak akan mengurangi semangat kita, nggak akan mengurangi kebersamaan kita. No. Sama seperti itu, seperti gini teman-teman. Ibu kita dibilang misalnya mohon maaf kata-kata pelacur, dibilang ibu kita adalah sebagai perampok. Ya tetapkan ibu kita. Apakah kita tidak wajar menampakkan kemarahan? Sama seperti Nabi Muhammad. Ketika dikatakan seperti ini, seperti itu. Masalahnya gini. Saat Kristen membahas Islam di luar ilmu Islam, mereka itu meyakini 100% apa yang mereka yakini itu benar. Dengan metode klaim daripada mereka di luar segala keilmuan Islam. Ilmu-ilmu yang wajib mereka harus tahu. Tapi tidak, mereka modal membaca terjemahan lalu mengklaim apa yang mereka pikirin benar. Itu yang menjadi masalah, Pak Pendeta. Lalu saat kita membahas di dalam kekristenan, bukankah di antara denom-denom kekristenan yang saling membidat dan menyesatkan antara J.O. Marcion dan segalanya, itu mereka mengambil dan comot ayat dan mendefinisikan. Sekarang Anda Tritunggal juga mendefinisikan. Sekarang Marcion juga mendefinisikan. Jadi di antara itu semua, mana yang benar? Maka menunjukkan apa? Karena tidak ada keputusan siapa yang benar, berlandaskan Roh Kudus, lalu apa salah kami juga ikut berkecimpung, juga ikut membahas. Ikut membahas kekristenan. Karena di antara kekristenan sendiri, tidak ada memutuskan penistaan agama jikalau menafsirkan tidak sesuai si ini ataupun si itu. Misalnya, akan menjadi penistaan agama jikalau menjabarkan Kristen di luar Tritunggal. Maka oneness jikalau menjabarkan Alkitab di luar Tritunggal, maka dia sesat, maka dia penistaan agama. Ataupun Marcion, ataupun lain-lain saksi Yehova, ataupun Unitarian. Tapi karena tidak ada keputusan itu, lalu apa salahnya kami? Lalu apa salahnya kami, teman-teman? Ya kan? Nah, seperti itu. Karena landasannya Roh Kudus. Tapi kalau di kami Islam, silahkan bahas Al-Quran, silahkan bahas hadis. Tapi sesuai dengan semua ilmunya. Lalu setelah sesuai dengan ilmunya, Anda ketahui bahwa ajaran ini salah. Buktikan kepada kami, tunjukkan kepada kami tidak akan menolak. Karena akal kami menerima kebenaran, karena akal kami menolak kesalahan. Seperti itu. Nah, justru biasanya yang sibuk agama setan nodai, orang yang nggak menyadari agamanya itu mulia. Kalau saya gitu ya kan, buat saya itu sederhana. Kalau dia sadar agamanya mulia, so what gitu, lu mau ngomong apa, lu biarin aja gitu. Sama aja kayak orang bilang, wah Dr. Richard miskin, Dr. Richard miskin. Ya gue kaya kok itu, apa urusannya sama lu. Dr. Richard sekarang udah jatuh miskin, makanya dia jadi mualaf. So urusan apa sama lu gitu, gue yang tahu kok saldo gue di bank ada berapa gitu kan, istilahnya begitu. Nah, orang yang nggak yakin akan agamanya, itulah yang paling sering berteriak tentang penistaan agama, karena agama nggak bisa dinistakan. Oke. Pak Pendeta, kalau sebaliknya Pak Pendeta, Pak Pendeta kan tadi melihat ada orang yang umat Pak Pendeta misalnya dari Kristen pindah ke mualaf ya. Pak Pendeta tadi kan sudah kasih tahu tuh apa yang Pak Pendeta akan lakukan ya. Sebaliknya, seorang yang Muslim kayak gitu ya, pindah ke agama Kristen. Sekarang beda lagi kayaknya jawabannya. Kalau daripada mualaf daripada Kristen ke mualaf, pasrah jawabannya. Ya udah mau kayak mana ya kan. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana kalau seandainya daripada seorang Islam murtad, itu bagaimana sambutannya ya? Atau pengen menjadi agama Kristen, atau agama Buddha menjadi agama Kristen, Pak Pendeta. Pandangan Pak Pendeta. Saya mulai wawancarai orang tahun 91. Nggak tahu Dr. Richard udah lahir belum? Sudah, saya 85. Baru 6 tahun. Jadi saya pertama kali ada di RCTI tahun 91. Sampai hari ini saya main di TV, saya main di YouTube, saya belum pernah mewawancarai, boleh dicek gitu, belum pernah mewawancarai orang yang pindah agama. Kenapa? Dan belum pernah di mimbar saya orang bersaksi saya dulu ini apa-apa. Kalau dia pendeta terus dia berkhotbah tanpa sepengetahuan saya dia nyampein, ya saya nggak tahu. Tetapi orang saya kundang khusus untuk membicarakan pindah agama belum pernah. Kenapa? Karena buat saya kembali hal yang sama. Itu sesuatu yang pribadi, itu bukan sesuatu yang perlu jual istilahnya, bukan sesuatu yang perlu diumbar, karena itu pengalaman pribadi dia dengan Tuhannya, ya sudah gitu. Saya nggak pernah tertarik untuk korek-korek gitu. Terus gimana dulu, terus gimana sekarang gitu. Biasa aja kan gitu. Karena setiap orang, apakah orang Kristen ada yang kecewa sama gereja? Ya ada.
Apakah orang muslim yang ada kecewa sama ustadz? Ya ada. Tapi apakah ada orang muslim yang bangkit imannya karena ustadz? Pasti lebih banyak lagi. Apakah orang yang semangatnya karena gereja dan pendeta? Banyak lagi gitu. Jadi saya nggak terlalu suka main di urusan private orang. Itu saya. Oke, Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya Berarti netral ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini mungkin di depan Dr. Richard yang baru mualaf ya, mungkin ya kita akan melihat bagaimana narasi-narasi yang sifatnya netral ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke bengkelnya Bang Daman. Oke, kita masuk kepada pernyataan Pak Pendeta tadi. Akan tetapi bahwa kita lihat di sini jenderal ataupun pemimpin daripada kekristenan itu ataupun gembala itu sendiri adalah pendeta, dan kopral ataupun pengikut daripada jenderal itu adalah Kristen. Sekarang gini, pernyataan beliau mungkin sangat luar biasa dan mantap ya. Mungkin menunjukkan apa? Mungkin pengajaran daripada jenderal ini yang gagal mengekang kopral hingga kemudian kopral ini ikut jadi tolol. Kita lihat tololkah seorang kopral ini teman-teman saat kemudian dia convert menjadi Islam. Tololkah seorang Kristen ketika kemudian dia memilih Islam? Karena apa? Mungkin ada ilmu yang tak tersampaikan. Ilmu yang seperti apa Bapak Pendeta? Karena gini, seharusnya Bapak Pendeta, ketika Bapak Pendeta itu menjadi seseorang gembala yang mengajarkan setiap firman Tuhan, artinya bukan firman Tuhan yang dipilih-pilih doang. Bukan Bapak Pendeta. Justru ini jemaat akan pusing dengan dalil-dalil yang lain. Karena minimnya koreksi, ini koreksi daripada saya, bahwa minimnya daripada Kristen mengajarkan seluruh isi Alkitab dan seluruh asal-usul daripada Kristen ini. Kita lihat Bapak Pendeta. Pertama, ada satu yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bahwa orang yang kemudian mengatakan dirinya beriman kepada Tuhan, aku dalam dia, artinya apa? Kebenaran ada di dalam orang tersebut, harus hidup sama seperti Yesus. Kita boleh melihat ya, Bapak Pendeta ya, dan teman-teman sekalian, kita boleh lihat dalam 1 Yohanes 2, ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Satu pemberitahuan wajib mengikuti kesamaan di antara Kristus telah hidup. Sudahkah diajarkan Bapak Pendeta bagaimana kemudian Kristus telah hidup? Ya, untuk kemudian menjadi pemahaman terhadap jemaat. Sekarang Kristus telah hidup, kira-kira dia beribadah kemana? Apa yang dilakukannya? Apa yang kemudian yang terjadi padanya? Apa pengibadahan yang dia lakukan? Apa bangunan mana yang dia masuki untuk tempat ibadahnya? Sudahkah diajarkan Bapak Pendeta? Ataukah belum diajarkan? Nah, sekarang artinya ketika kegagalan daripada seorang pendeta, itu karena kalau pendapat saya, karena kebodohan Bapak Pendeta ini mengambil dan pilih-pilih daripada ayat. Akan tetapi ketika Kristen convert to Islam, karena tidak pilih-pilih ayat, dan justru mendalami daripada setiap narasi-narasi daripada kekristenan, narasi daripada perjanjian lama dengan perjanjian baru, disitulah mereka menemukan kebenaran. Menunjukkan apa? Bahwa si kopral yang tadi dengan pengajaran bahwa jenderal ini mengajarkan sesuatu yang salah, maka si kopral meneliti dan menelisik apa ajaran yang sebenarnya daripada keperwiraan ini ataupun pengajaran daripada militer ini. Hingga kemudian dia menemukan satu ranah sisi dan menemukan dalil-dalil yang kemudian apa yang diajarkan oleh jenderal ini tidak sesuai daripada undang-undang kemiliteran. Maka kemudian dia menjadi kopral yang jenius saat kemudian menemukan ide-ide yang sesuai dengan undang-undang di dalam kemiliteran. Sama juga seperti Kristen convert to Islam karena menemukan kebenaran bukan daripada Al-Quran, tetapi menemukan kebenaran daripada Bible itu sendiri. Seperti Kodonditan. Kodonditan adalah orang yang convert to Muslim karena meneliti Bible. Daripada era-era sebelumnya sampai era-era sekarang, semua nubuatan yang ada di dalamnya justru menyimpangi apa yang diajarkan oleh bapak-bapak pendeta. Untuk menunjukkan apa? Apakah bapak pendeta ini berjalan di atas sesuai firman Tuhan? Ataukah bapak-bapak pendeta ini punya misi khusus untuk mengenyangkan perut misalnya ataupun apapun, sehingga memberitahukan firman yang pilah-pilih, lupa memberitahukan satu isi daripada Bible. Kita melihat ya. Daripada bengkelnya Bang Daman tadi kita udah bilang jenderal kopla dan pilih-pilih ya, pilih-pilih dalil untuk menubuatkan sesuatu. Kenapa tidak diajarkan dari awal? Oke,
Tadi ada satu dalil yang kita buka, yaitu masalah ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Itu harus diajarkan Bapak Pendeta. Apa yang diajarkan? Bagaimana Kristus telah hidup. Di mana di dalam hidupnya Kristus ngapain? Oke Bapak Pendeta, setahu saya bahwa Kristus telah hidup sama seperti ini Bapak Pendeta. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oh, udah diganti lagi jadi rumah ibadat. Sinagoge, jujur aja, ngapain diganti-ganti jadi rumah ibadat? Ini bahasa aslinya nih, tuh sinagoge. Nah, sinagoge ini seharusnya Bapak Pendeta itu menjelaskan kepada jemaat Pak Pendeta. Kenapa pertama Yesus ke sinagoge? Kenapa Yesus tidak mendirikan gereja? Karena ajaran dia kan di luar ajaran sinagoge. Di mana ajaran sinagoge yang diajarkan Musa, yaitu bahwa Tuhan tidak kelihatan. Sedangkan Yesus adalah Tuhan yang kelihatan. Seharusnya dialah yang pertama mendirikan gereja untuk pemahaman Tuhan kelihatan. Barang siapa yang membenarkan suara Tuhan, maka dia akan binasa di dalam ajarannya Musa. Maka Yesus harus mendirikan di luar sinagoge, yaitu gereja, untuk mengatakan bahwa suara Tuhan bisa didengar. Ajaran Musa mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Jadi ketika ada penyerupaan di antara Tuhan dengan makhluk dengan menjadi manusia, maka dia harus membangun gereja, bukan ke sinagoge. Bapak Pendeta harus sama seperti Kristus telah hidup. Dia ke sinagoge, seharusnya Kristus telah hidup adalah hidup di gereja, mengabdikan dirinya kepada gereja dan mempraktekkan bagaimana ibadah-ibadah di dalam gereja. Di mana antara sinagoge dan gereja punya doktrin yang berbeda, punya sistem keimanan yang berbeda. Lalu kenapa Yesus pergi ke sinagoge? Itu Bapak Pendeta, itulah yang harus Bapak Pendeta ajarkan kepada kopral-kopral daripada Bapak Pendeta. Jangan sampai bukan karena ketololannya, karena pandainya dia, karena dia menggunakan akalnya, kemudian dia convert kepada sesuatu yang lebih dia yakini karena afirmasi dan konfirmasi daripada akalnya Bapak Pendeta. Nah, itu yang harus kita lihat. Terus Bapak Pendeta juga punya kewajiban mengajarkan ajaran Kristen itu berasal daripada apa, Bapak Pendeta? Nah, Kristen itu dari mana asalnya? Sudahkah sesuai dengan ajaran Yesus? Itu juga menjadi kewajiban Bapak Pendeta untuk kemudian mengajarkan kepada murid-murid Bapak Pendeta. Dan Bapak Pendeta juga berkewajiban mengajarkan ini. Di mana di era Yesus Kristen tidak dikenal oleh Yesus. Karena tidak keluar daripada mulut Yesus apa itu Kristen. Oke, akan tetapi kisah para rasul 11:26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berarti eranya Bapak Pendeta punya kewajiban dalam hal menjabarkan bahwa era kekristenan itu di luar eranya Yesus. Agar tapi kalau kita meninjau daripada landasan awal daripada Abrahamaik, kita harus meninjau dulu Bapak Pendeta, Abrahamaik ini berbicara apa? Oke Bapak Pendeta, kita meninjau daripada ajaran tertuanya Abrahamaik, yaitu Yahudi. Di dalam ajaran Yahudi, murid-murid daripada Musa diajarkan tentang Tuhan yang tidak terlihat. Diajarkan tentang Tuhan bukan makhluk. Juga diajarkan Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Ya, maka afirmasi daripada Musa punya murid, maka muridnya akan selalu mewanti-wanti dan berpaham, tidak mungkin Tuhan aku suatu saat akan terlihat. Tidak mungkin Tuhan aku itu akan jadi makhluk, tidak mungkin Tuhan aku adalah manusia. Maka jikalau Musa sang menerima ilham ini, tahu nanti Yesus akan hadir sebagai Tuhan, maka Musa lah yang pertama akan mengajarkan mereka. Artinya sebelum selesai nubuatan daripada Musa, maka Musa yang akan berbicara kepada muridnya, wahai muridku dengarkanlah. Benar aku telah mengatakan kepada kalian, Tuhan tidak terlihat. Benar aku mengatakan Tuhan bukan makhluk. Benar aku yang mengatakan Tuhan bukan manusia. Tapi kalian harus percaya suatu saat akan datang seorang anak manusia yang itu adalah Tuhan untuk kalian. Maka imanilah dia. Pernahkah Musa mengatakan itu? Tidak pernah. Lalu Kristen, landasannya dari mana? Landasannya dari mana? Sehingga wajarlah Yahudi menolak kekristenan dan mengatakan avodah zarah terhadap Kristen. Bahwa mereka sedang menyembah dewa-dewa sesat. Lalu ajaran terakhir daripada Abrahamik yaitu Islam. Sesuai dengan ajaran Musa, Tuhan tidak terlihat, Tuhan bukan makhluk, Tuhan bukan manusia. Agar tapi konflik ya kita bilang antara Islam dengan Yahudi itu simpel. Seputar hamba-hamba Tuhan ataupun nabi-nabinya Tuhan yang mereka fitnah di dalam kitab mereka, dan itu lain kali dalam pembahasan yang panjang.
di mana Islam ini mengangkat lagi kembali sejarah-sejarah daripada hamba-hamba Tuhan ataupun nabi-nabiullah yang telah mereka fitnah di dalam kitab-kitab mereka. Itu panjang. Oke, agar tapi kita lihat pengajaran terhadap Tuhannya, bahwa di ajaran Islam sesuai dengan ajaran Abrahamik pertama, yaitu Yahudi. Lalu kemudian ketika Kristen datang, kenapa menyalahi setiap ajaran daripada Yahudi yang menjadi adalah landasan awal daripada ajaran Abrahamik? Ya kan? Di mana Abrahamik mengajarkan Tuhan bukan manusia juga bukan anak manusia. Lalu kenapa diimani Tuhan manusia juga anak manusia? Untuk menunjukkan apa? Kenapa Musa tidak mewanti-wanti agar muridnya mengimani Yesus? Agar tapi justru Musa sendiri yang mengatakan Tuhan bukan manusia juga bukan anak manusia. Maka wajar muridnya akan menolak Tuhan manusia juga anak manusia akan ditolakkan dalam keimanan Abrahamik pertama ataupun mula-mula, yaitu Yahudi. Maka itu menjadi kewajiban kepada Bapak Pendeta mengenalkan Alkitab mulai dari awal daripada ajaran Musa sehingga ini menjadi koneksivitas dan connect kepada ajaran Bible. Tidak sekedar comot dan cocokologi dengan adanya perjanjian baru dan hanya menempelkan pajangan yaitu perjanjian lama yang kemudian menyalah-nyalahkan perjanjian lama. Seakan Elohim ini mengatakan sesuatu yang ambigu. Seakan Tuhan ini memberikan petunjuk yang ambigu. Hingga kemudian setelah mengatakan Tuhan bukan manusia juga bukan anak manusia, dia sendiri yang menyalahi perkataannya sendiri. Yaitu dengan melahirkan Tuhan dalam bentuk manusia dengan Tuhan dan merupakan anak daripada manusia. Lalu saat kita berbicara tentang mu'alaf, ketika mu'alaf ini sadar bahwa tidak akan pernah dipercaya bahwa Tuhan manusia juga bukan anak manusia ditinjau daripada Abrahamik pertama dan segala dalil yang terserat di dalam Bible, lalu apakah kita akan mengatakan mereka tolol? Lalu apakah kita akan mengatakan mereka bodoh? Bukan. Agar tapi mereka justru memusatkan akalnya terhadap ajaran apa sih sebenarnya aku anut ini? Apa yang aku anut ini? Sudah sesuaikah dengan ajaran tertua? Ataukah ini justru ajaran baru yang tidak pernah disetujui oleh ajaran tertua? Sekarang Kristen berada di tengah-tengah di antara Yahudi dan Islam. Islam mengkritisi Kristen, Yahudi juga mengkritisi Kristen. Karena apa? Ada sesuatu berarti yang janggal daripada kekristenan gitu. Lalu Bapak Pendeta juga dituntutkan untuk kemudian mengembalakan umat-umatnya dengan jujur, Bapak Pendeta. Bagaimana jujur? Yaitu misalnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 yang itu menjadi landasan daripada pendeta-pendeta yang berpaham Tritunggal. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, Bapak Pendeta punya kewajiban, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak di dalam naskah-naskah yang paling baik daripada Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pastilah tidak asli. Lalu Bapak Pendeta pasti punya kewajiban untuk membuktikan, wahai anak-anak, Yohanes 5 ayat 7 ini apa korelasinya saat dinyatakan palsu? Saat ini dinamakan berita palsu dan lalu disematkan di dalam kitab yang dinamakan kitab suci, Bapak Pendeta punya tanggung jawab untuk mengertikan, untuk memberi arti, memberi pemahaman terhadap gembala-gembalanya. Kenapa hal yang sepalsu ini, hal hal yang menjadi sisipan ini, yang bukan daripada pemberitahuan kitab suci bisa ada di dalam kitab ini dinamakan kitab suci? Maka Bapak Pendeta wajib jujur tentang hal ini untuk menubuatkan Tritunggal versinya Bapak Pendeta. Karena Bapak Pendeta ada di dalam kitab Ulangan diajarkan apa Bapak Pendeta? Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu. Jadi punya kewajiban Bapak Pendeta untuk menjelaskan dalil yang tadi. Ketika dalil yang tadi itu tidak pernah disebutkan di dalam naskahnya lalu ditambahi, bagaimana pertanggungjawaban dengan kitab Ulangan ini? Bapak Pendeta wajib menjelaskan kepada jemaat-jemaat Bapak Pendeta. Lalu ketika Bapak Pendeta Gilbert mengatakan memohon ampun kepada Tuhan karena gagal menjaga umatnya, bukan itu Bapak Pendeta. Seharusnya Anda memohon ampun karena tidak berhasil mempertanggungjawabkan segala firman. Yang jadinya si kopral tadi mencari kebenaran di balik undang-undang kemiliteran. Yang jadinya tadi, jemaat-jemaat di dalam kekristenan mencari kebenaran daripada Alkitab itu sendiri dan kemudian mereka sendirilah yang menemukan kebenaran. Jadi siapa pintar dan siapa tolol sekarang?
Pintar adalah orang yang menerima akalnya. Tolol adalah orang yang kemudian menyalahi daripada akalnya dan daripada setiap afirmasi-afirmasi dalil yang masih bersikukuh terhadap pegangan terhadap apa yang diyakini oleh nenek moyang tanpa pembuktian terhadap iman gitu Bapak Pendeta. Lalu saat kita meninjau lagi Bapak Pendeta, saat Yesus mewanti-wanti terhadap penyesat Bapak Pendeta, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak Pendeta harus bilang, alasan apa kewaspadaan ini terjadi? Alasan apa kewaspadaan ini terjadi? Karena nanti ada yang akan mengubah dan menambah dan mengurangi firman Tuhan. Waspadalah, nanti akan membawa nama Yesus. Seakan Yesus mengatakan ini, padahal Yesus tidak pernah berkata demikian. Tapi Yesus tidak pernah lupa untuk mewanti-wanti umatnya bahwa nanti akan ada yang menyelewengkan Yesus. Sekarang Bapak Pendeta dituntut pembuktiannya ini. Siapa yang dimaksudkan Yesus ini? Menurut pemahaman kami Bapak Pendeta, sudah pasti yang dimaksudkan Yesus ini adalah orang yang menyalahi perintah Yesus ataupun yang diajarkan oleh Yesus, bahkan yang diajarkan oleh Elohim. Contoh Bapak Pendeta, yang diajarkan oleh Elohim kita dapat melihat di dalam Perjanjian Lama. Di mana di dalam Perjanjian Lama mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Di mana di sini disebut ciri-ciri yang dibenci Elohim, yaitu orang yang menyembah dan mengkhianati perintah Elohim. Siapakah mereka? Mereka yang mentahirkan dirinya kepada taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang di tengahnya yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Di sini menunjukkan diksi orang yang makan babi juga makan tikus, ya. Itu adalah sangat dibenci oleh Elohim dan bahkan akan dilenyapkan. Lalu kemudian setelah perjanjian baru kenapa dimaafkan? Tadinya Elohim begitu benci. Sekarang kita melihat perjanjian baru dengan eranya Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, dulunya hukum Taurat merupakan bayangan. Jadi nubuatan daripada Yesus sebagai wujud nyata daripada bayangan yang ada di dalam Ibrani 10 ayat 1 Bapak Pendeta. Yesus tidak makan babi, juga tidak makan tikus. Kenapa? Elohim membencinya. Lalu kenapa ajaran Bapak Pendeta tidak menjelaskan kepada jemaat-jemaatnya? Kenapa Elohim menjadi tidak benci lagi ini? Akan tetapi Yesus bukankah telah memberitahukan kepada kita semua, Bapak Pendeta, apa yang dikatakan bahwa akan ada penyesat nanti yang akan membawa namanya Yesus yang kemudian membatalkan setiap apa yang pernah diberitakan oleh Elohim dan memakai nama Yesus. Apa contohnya? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Dibatalkan segalanya olehnya. Nah, ada satu wujud keegoisan yang menjadi pertanggungjawaban Bapak Pendeta untuk menjelaskannya, Bapak Pendeta. Misalnya Bapak Pendeta, kita merujuk daripada Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita daripada kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bukankah dalam Perjanjian Lama Bapak Pendeta disebutkan yang mati di tiang salib adalah orang yang terhina. Di mana bunyinya, jangan kau biarkan mayat itu berada semalam-malaman di atas tiang salib hingga darahnya itu akan mendajiskan tanah ini. Maka mayatnya harus segera kau turunkan, karena sebab yang terkutuk di atas tiang salib artinya mengkutuk Yesus jikalau Anda meyakini bahwa Yesus itu mati di tiang salib. Kalau kita membahas di dalam Galatia 1:8, apa yang disebutkan di dalam Galatia 1:8 Bapak Pendeta? Dalam Galatia 1:8 ada satu wujud keegoisan daripada yang diwanti-wanti Yesus. Bahwa akan ada yang menjabarkan di luar apa yang dijabarkan Elohim. Apa katanya? Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitahukan kepada kamu suatu Injil berbeda dengan Injil yang telah kami beritahukan kepadamu, terkutuklah dia. Siapa yang dikutuk? Elohim sendiri. Galatia adalah surat daripada Paulus. Paulus memberitahukan bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Seperti makan babi, seperti makan tikus, itu semua batal. Jadi kalian boleh makan. Sedangkan kita melihat Bapak Pendeta, apa yang disebutkan di dalam Yesaya 66:17, di dalam Yesaya 66:17 yang tadi kita bahas, bahwa Elohim sendiri menyebutkan ciri-ciri yang Elohim benci. Mana yang Elohim benci? Mereka yang memakan tikus, mereka yang memakan babi. Semuanya akan dilenyapkan oleh Elohim. Karena tapi seorang perantara di antara mereka mengikuti seseorang yang ada di antara mereka. Bapak Pendeta melawan Elohim.
Bapak pendeta melawan apa yang dilakukan Yesus? Karena berbunyi ayat. Kalau mereka mengatakan mereka dirinya adalah Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di mana Kristus telah hidup, menjunjung tinggi perintah Elohim. Tidak pernah memakan babi dan serta makanan-makanan jijik. Akan tapi dalam Kristenan, justru menjadi umat-umat yang diwanti-wanti Elohim untuk dilenyapkan oleh Elohim. Karena menaati satu dalil daripada seseorang yang mengatakan, andaikan ada malaikat dari sorga menyampaikan firman Tuhan di luar apa yang aku sampaikan, terkutuklah dia. Berarti ini adalah wujud keegoisan. Bahwa kebenaran harus datang daripada si seseorang ini. Bukan daripada apa yang dijabarkan oleh Yesus. Ini menjabarkan bahwa Bapak Pendeta punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini semua. Makanya sekarang daripada ini semua, bahwa bukanlah mereka yang meninggalkan Yesus adalah orang yang kemudian tolol dan goblok tadi. Tapi mereka yang menemukan kebenaran dan memusatkan akal pikirannya dan kembali ke ajaran Kristus yang sebenarnya, yaitu seperti Kristus telah hidup yang tidak pernah membatalkan hukum Taurat, mengabaikan orang yang diwaspadai Yesus yang akan datang nanti, membatalkan setiap kehidupan Yesus, membatalkan setiap yang pernah diperintahkan oleh Yesus. Seperti itu Bapak Pendeta. Lalu kepada yang terakhir teman-teman. Pernyataan daripada Bapak Pendeta yang terakhir yang harus kita kritisi, yaitu saat mengatakan bahwa di dalam studi beliau Islam dulunya, beliau dipukul kalau tidak melaksanakan sholat, kalau tidak mengikuti studi daripada Islam. Wah, ini fitnahan yang keji ya, karena saya adalah orang Aceh. Saya adalah seseorang orang Aceh, di mana saya punya sahabat namanya Kevin. Orang Aceh ini punya kebiasaan, yaitu di hari Jumat itu ada yang namanya baca Yasin bareng di pagi hari. Kami baca Yasin, agar tapi setiap non-Islam mereka dibebaskan untuk duduk satu kelompok di luar ritual yang kami lakukan. Itulah toleransi daripada kami. Tidak ada yang dipaksakan mereka harus ikut baca Yasin. Tapi Bapak Pendeta, kenapa Bapak Pendeta berani mengeluarkan hal yang seperti ini? Mungkin Bapak Pendeta akan bilang, oh itu di Aceh, bagaimana dengan negara-negara lain? Oke, kita lihat satu pernyataan daripada seseorang yang non-muslim yang kuliah daripada universitas Muhammadiyah. Apa kesaksian daripada dia? Mari kita dengarkan kesaksian daripada dirinya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Bagaimana saya mahasiswa non-muslim yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah. Ya benar, saya seorang non-muslim. Pada awalnya sangat tidak mudah bagi saya untuk berkuliah di Muhammadiyah. Banyak tantangan yang harus saya jalani, seperti beradaptasi dengan lingkungan yang berlandaskan agama, dan juga penyesuaian diri. Seperti yang kita ketahui bahwa agama saya adalah agama minoritas. Timbulnya beberapa pernyataan yang muncul dari teman-teman saya di luar sana, yang mana mereka mengatakan nantinya saya akan didiskriminasi, diasingkan, dibedakan, atau bahkan dipersulit di setiap saya mengikuti kegiatan apapun. Namun stigma negatif mengenai non-muslim di UMSU terpatahkan. Izin Pak Rektor, sebelum melanjutkan bagian ini, saking saya merasa nyamannya di UMSU, saya sampai hafal lagu Sang Surya, kalimat syahadat, Al-Fatihah, serta cara memandikan dan menyolatkan jenazah secara Muhammadiyah. Namun hebatnya, tidak ada seorang pun yang saya temui di UMSU untuk menyuruh saya mengikuti agama Islam. Justru agama saya sangat dihormati, sehingga saya nyaman berkuliah di UMSU. Jika semua orang di luar sana sama seperti di UMSU, maka kami akan nyaman menjadi Kristen Muhammadiyah. Oke, daripada kesaksian daripada dirinya, dapat kita menyimpulkan bahwa ini orang, kemudian di dalam perkuliahannya dia bisa tahu syahadat, dia bisa tahu sholat jenazah, karena dia mau. Dari mana kita tahu Bang Daman? Mimiknya coba dilihat. Adakah mimik paksaan dari mukanya? Adakah mimik sesuatu yang ditunjukkan bahwa ini adalah terpaksa melakukannya? Tidak ada. Mereka yang penasaran. Sama seperti si Kevin teman saya. Saat baca Yasin ya, dia seseorang nonis.
Di dalam pelajaran agamanya, dia disuruh keluar, boleh tetap di kelas untuk mengikuti pelajaran agama. Bahkan di dalam ujian ya, UAS ataupun ujian akhir sekolah yang meliputi ilmu agama, mereka itu diberikan nilai bahkan lebih daripada kami. Kami kalau banyak salah nilainya 6 bahkan 5. Mereka kalau salah ataupun mereka dimaafkan, bahkan diberikan nilai 8, diberikan nilai, tinggal panen nilai saja kalau di dalam pelajaran studi bahasa ilmu agama. Itu toleransi yang dihadirkan. Tapi satu pendapat Bapak Pendeta, kita boleh melihat daripada podcastnya saya dengan mualaf kita yaitu Ko David, di mana beliau adalah beragama Buddha tapi dipaksa untuk mengikuti titus dan ritual kekristenan. Itulah yang membuat dia convert kepada Kristen. Di mana toleransinya kalau itu Bapak Pendeta? Lalu kita balikkan dengan video ini ya. Mari kita saksikan videonya teman-teman. Agama ya, agama Katolik ya. Misa ikut, Disuruh, wajib. misa kan. Dulu kan absen. Jadi wajib. Sekalipun kita agama yang berbeda, misalnya Konghucu, misalnya gua Islam masuk di situ boleh nggak? Iya boleh. Disuruh ikut misa juga. Yes. Yang penting kan lu mau, maaf ya, kan lu ngejar absennya. Ada nilainya. Oke, kita balik sekarang Nah. versi. Oke. Di Aceh ya, banyak juga tuh Chinese, ada yang Konghucu, ada yang Kristen dan semuanya. Di Aceh itu ada rutinitas hari Jumat. Hari Jumat itu baca Yasin. Mereka itu dipisah loh, suruh duduk di sana. Gak usah ikut. Negeri bukan? Sekolah Islam. Sekolah negeri. Negeri Sekolah kali. Negeri. Negeri. Oh kalau negeri iya beda. Ada Aceh ini bos. Ini Kita telah melihat daripada videonya Ko David ya, bahwa itulah yang terjadi. Di balik apa nih dikatakan oleh Pendeta Gilbert, jangan menstigma Islam seperti itu Bapak Gilbert. Karena apa yang kita lihat ya, kalau kecuali bidang studi teologi. Dalam bidang studi teologi kenapa diwajibkan mengikuti pelajaran bahasa Islam? Ya karena pelajaran Hindu aja harus diikuti. Karena standar teologi standar jurusan yang kamu ambil adalah teologi. Maka kamu diwajarkan untuk pelajari setiap agama. Itu keharusan. Tapi daripada stigma tadi harus sholat kalau enggak dipukul, wow. Bukankah ini adalah satu fitnahan belaka teman-teman? Ya cukuplah Allah yang tahu. Setiap videonya akan terus berlanjut. Ini video Pendeta Gilbert ini akan terus kita kritisi. Ya, setiap statementnya yang salah. Kalau yang benar tetap akan kita benarkan ya teman-teman ya. Seperti yang beliau katakan tadi, sesuatu yang kita benarkan ketika ada seseorang Muslim convert to Kristen, beliau biasa aja. Kenapa beliau biasa aja? Nah, itu adalah satu ranah yang privacy. Nah, bukan kemudian untuk kita umbar-umbarkan, bahkan menunjukkan apa kesesatan di dalam Muslim, apa kesesatan dalam Kristen. Oke, mungkin daripada itu saya respect dan saya bertepuk tangan, Anda luar biasa. Oke, saat itu. Jadi ibaratnya kalau yang benar-benar, tapi kalau yang salah, selama Daman Almantiki masih hidup, statement Anda tidak akan pernah aman, Bapak Pendeta. Itu saja. Oke teman-teman, tanpa kita perpanjang, sudah selesai reaction kita pada hari ini. Terima kasih banyak yang telah hadir. Jangan lupa titipkan komentar kalian apapun itu. Itulah yang saya harapkan, yaitu supportnya kalian di dalam komen agar kemudian video ini dapat menyebar luas dan menjadi keilmuan dan memperkokoh keimanan setiap orang. Dan kemudian seperti biasa, Indomisasi terakhir ya, arti Indomisasi yang mau support channelnya Bang Daman boleh di rekening yang ada di bawah. Karena seperti biasa, Anda yang akan menutupi kekurangan saya juga akan menutupi kekurangan Anda. Dari segi apa? Mungkin Allah hadiahkan saya ilmunya, mungkin Allah hadiahkan rezekinya kepada antum. Di mana daripada rezekinya antum itu turun untuk membantu saya di dalam dakwahnya saya, namun daripada setiap ilmu dakwahnya saya itu untuk mengekang dan mengafirmasi keimanan antum untuk menjadi lebih kuat. Allah titipkan ilmu kepada saya, Allah titipkan harta kepada Anda. Bukankah daripada dua pembuktian ini Allah sedang memberitahukan kita untuk saling melengkapi di balik kekurangan masing-masing. Ya, jadi buat teman-teman, capek nih kita harus bayar wifi, bayar ini, bayar itu. Tidak ada yang mau mendukung Bang Daman. Tapi terserah ya, sedekah itu tidak ada yang dipaksakan. Kalau kemudian ingin mensupport boleh di rekening yang ada di bawah. Terima kasih banyak teman-teman, jazakallah ya. Ikhwanul Muslim, jazakallah semuanya. Kita bakal tutup segmen ini dengan pernyataan daripada Om Deddy Kobuzer.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.